di sebuah desa sunyi di ujung Kabupaten Bangkalan, Madura. Angin malam berhembus, membawa aroma laut dan tanah basah. Desa itu bernama Bumi Anyar. Desa kecil yang tampak tenang di permukaan, tapi di dalamnya tersimpan bara yang mudah tersulut ketika kehormatan dipertaruhkan. Di desa itu hiduplah seorang lelaki bernama Mat Tanjar, sosok yang dikenal sebagai guru silat, penjaga tambak, sekaligus jagoan kampung. Ia bukan orang kaya, tapi sangat disegani. Tubuhnya keras, terbentuk dari latihan panjang dan kehidupan yang keras. Banyak pemuda datang kepadanya untuk belajar jurus, bukan hanya untuk bertarung, tapi untuk membentuk keberanian dan harga diri. Setiap malam di rumah sederhananya yang berdinding kayu, terdengar suara para murid mengasah langkah, berputar, menjejak tanah, menggenggam udara, seolah sedang meraih takdir. Mat Tanjar melatih mereka dengan tegas. Silat bukan untuk arogan. Ucapnya sering, silat adalah untuk menjaga diri dan menjaga harga diri. Namun, harga diri di tanah Madura adalah pedang bermata dua. Bisa menjaga, bisa juga menghancurkan. Pada malam yang gelap, tanggal 12 Januari tahun 2024, takdir menunggu di tikungan jalan desa. Seorang lelaki bernama Hasan Tanjung melintas bersama adiknya, Wardi. Hasan dikenal sebagai pria yang cukup keras, tapi bukan orang yang suka mencari masalah. Hanya saja, ia seperti api, dan Mat Tanjar seperti belerang. Dua unsur yang jika bertemu, ledakannya tak terhindarkan. Di jalan setapak yang diterangi lampu kuning redup, Hasan menyapa rombongan Mat Tanjar yang sedang berjalan. Entah bermaksud bercanda atau memancing emosi, sapaan itu terdengar kasar di telinga Mat Tanjar. Kata-kata itu menusuk hatinya seperti sembilu panas. Tak sopan kau bicara begitu, San. Suara Mat Tanjar terdengar berat. Hasan terdiam sejenak. Angin seolah berhenti bergerak. Semua mematung. Apa kau tersinggung? Jawab Hasan pendek. Emosi bukan lagi api kecil, tapi nyala yang membara. Mending selesaikan sebagai lelaki. Suara Mat Tanjar pecah, keras dan menantang. Dan saat kata carok terucap, kata yang paling ditakuti semua orang tahu, tak akan ada jalan kembali. Carok, sebuah duel kehormatan. Duel hidup mati. Dalam hitungan menit, malam berubah mencekam. Orang-orang berlari, pedang dan celurit ditarik dari tempat tersembunyi. Saudara-saudara Mat Tanjar, Mat Terdam, Najehri, serta muridnya Hafid bergegas datang. Sementara di sisi lain, Hasan berdiri bersama adiknya. Wajah mereka memerah seperti bara besi yang ditempa. Tanah desa dipenuhi bayangan gelap, suara gemeretak gigi, dan detak jantung yang berpacu seperti gendang perang. Tak ada yang bisa menghentikan. Di Madura, ketika tantangan sudah terlempar, tak seorang pun cukup berani untuk menariknya kembali. Cahaya bulan terpantul di bilah celurit, membentuk kilau tajam di udara. Lalu suara pertama terdengar, bukan suara manusia, melainkan denting logam beradu. Setelah itu, semua menjadi kekacauan. Mat Tanjar maju lebih cepat dari kilatan petir, mengayunkan celuritnya. Namun Hasan menyambut dengan pukulan balik yang keras, memecah udara. Adu jurus, adu nyawa. Tak ada waktu berpikir, hanya naluri bertahan hidup. Jeritan terdengar di tengah hujan darah. Dalam hitungan detik, satu demi satu tubuh roboh mencium tanah. Mat Terdam, Najehri, Hafid, dan akhirnya Mat Tanjar, sang guru silat yang dihormati, roboh dengan senjata masih tergenggam di tangan. Hening mendadak menyelimuti desa, seolah dunia berhenti bergerak. Tak ada suara kemenangan, hanya ada suara tangis dan kesadaran bahwa harga diri yang dipertaruhkan terlalu mahal. Hasan dan adiknya berdiri dengan napas tersengal, tubuh penuh luka, mata kosong. Mereka ditangkap tak lama setelah itu, dan hukum mengambil alih apa yang dulu diselesaikan oleh celurit. Esok pagi, matahari terbit di atas tanah yang basah oleh darah. Desa kecil itu berduka. 4 nyawa melayang dalam satu malam hanya karena satu sapaan
yang disalahpahami. Satu kata, satu emosi, satu momentum, dan sejarah kelam tercipta. Waktu berlalu, tetapi tragedi ini tetap hidup sebagai pelajaran pahit bahwa keberanian tanpa kendali adalah kehancuran, dan kemarahan seketika dapat merampas masa depan banyak orang. Orang-orang masih mengingatnya dan berbisik, seandainya malam itu mereka menahan satu kata saja, mungkin tak akan ada kuburan baru di desa ini. Karena kadang tragedi terbesar bukanlah saat pedang terayun, tetapi saat manusia lupa bahwa hidup jauh lebih berharga daripada ego.